Halo guys, selamat datang di channel Kiriku, dan di video kali ini gue akan melanjutkan lagi pembahasan tentang manhwa, Aku dan Istriku, dimana di episode sebelumnya Tian Hong yang merupakan Raja Iblis memutuskan untuk turun ke dunia menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Tian Hong memiliki istri yang sangat cantik, namanya adalah Li Shu, seorang permaisuri istana Tianfeng atau kaisar, dimana ia adalah reinkarnasi seorang dewi immortal bernama Xi-He. Namun sebenarnya Xi-He dan Tian Hong saling bermusuhan ketika berada di dunia immortal dulu, karena Tian Hong adalah Raja Iblis sedangkan Xi-He adalah permaisuri dunia immortal. Tian Hong akhirnya menemukan siapa yang menjadi dalang kerusuhan di kota, yaitu Pangeran Ning, dan Tian Hong bertarung melawan salah satu anak buahnya. Namun karena ia sejatinya adalah dewa, Tian Hong tentu bisa dengan mudah mengalahkan orang tersebut. Nah, buat yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek playlist di kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang masih berminat mengikuti alur ceritanya meskipun udah dibahas di channel sebelah, langsung aja, ini dia Aku dan Istriku bagian kedua. Setelah terkena laser dari Tian Hong, orang itu langsung menjadi abu dan membuat sang pangeran sebenarnya cukup ketakutan. Bahkan ia seakan-akan gak percaya bawahan terkuatnya itu bisa kalah dengan sangat mudah. Tian Hong juga meleser sang pangeran, namun ke arah outfitnya doang, yang membuat Pangeran Ning langsung mengompol saking kagetnya. Tian Hong berkata jika pangeran gak mendengarkan peringatan yang ia udah buat, nasibnya akan sama dengan bawahannya tadi, dan setelah itu jiwa dari Tian Hong kembali ke tubuh asalnya. Si Gondrong menanyakan apakah pangeran baik-baik saja dan selanjutnya apa yang harus mereka lakukan. Karena Master Black Kill aja bisa terbunuh semudah itu, kemungkinan gak ada harapan untuk bisa merebut tahta utama. Namun karena emang aslinya udah bebal, Pangeran Ning masih kekeh dengan rencananya dan menganggap ancaman dari Tian Hong bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Ia memerintahkan si Gondrong untuk mengumpulkan orang-orang terkuat dari 6 sekte, karena menurutnya bayangan yang menyusup tadi atau si Tian Hong kemungkinan berada di level 4 Divine Fire. Ada 6 monster tua yang tersembunyi di antara 6 sekte utama, yang mana sang pangeran rela mengorbankan apapun demi bisa merebut tahta utama yang dipegang oleh Li Shu. Tapi sebelum memulai rencananya, si Gondrong menyarankan Pangeran Ning agar mengganti pakaiannya terlebih dahulu karena bau pesingnya udah mulai tercium, dan pangeran pun sangat malu kemudian menyuruh si Gondrong untuk mengambilkan pakaian baru untuknya. Setelah kembali ke tubuh utama, Tian Hong berencana untuk jalan-jalan terlebih dahulu karena waktu memang masih pagi. Namun tiba-tiba dirinya merasakan ada aura iblis yang terpancar dari beberapa orang yang lewat di sampingnya. Dan karena penasaran, Tian Hong akhirnya mengikuti kemana mereka pergi. Ternyata mereka menuju ke istana Raja Yu yang merupakan salah satu raja terkenal di dalam dinasti Shanfeng. Melihat itu pun Tian Hong merasa sangat kesal karena menurutnya makhluk mortal di dunia ini sepertinya mencoba menghancurkan kehidupan yang penuh cinta di antara ia dan istrinya. Namun Tian Hong gak akan bertindak gegabah karena ini masih terlalu awal dan ia akan mengurus masalah ini nanti aja. Tian Hong kembali menyusup ke dalam istana menggunakan wujud bayangan, dan di situ Tian Hong merasa gak asing dengan metode yang digunakan oleh Raja Yuan. Dinasti Shanfeng mempunyai 4 raja dengan nama yang berbeda, yaitu Raja Wu, Raja Yu, Raja Yue, dan Raja Mu. Leluhur mereka mengikuti Kaisar Shanfeng untuk menguasai dinasti ini, dan tahta adalah warisan yang selalu diberikan ke generasi berikutnya. Saat ini 4 istana sedang melakukan pertandingan dengan keluarga kerajaan, dan menurut Raja Yu, pemimpin kultus akan membuka cabang Evil God di Nanzhou, dan ia menyuruh bawahannya untuk mengambil tanggung jawab dalam masalah ini. Kecerdasan Evil God pasti akan menguntungkan seluruh daerah Xuantian. Raja Yu yang merupakan salah satu pengikutnya bersedia memberikan apapun termasuk nyawa kepada Great Evil God atau Raja Iblis. Pemimpin kultus meminta Raja Yu untuk memberikan barang kepada bawahannya tadi, yaitu sebuah berhala yang katanya udah diberkahi oleh Raja Iblis. Patung ini berisi kekuatan dari Raja Iblis, dan menurutnya berhala tersebut bisa sangat berguna jika berada dalam kondisi genting. Jadi untuk itu si bawahan harus menyembah patung ini setiap hari. Mendengar kalimat Raja Iblis, Tian Hong tentu langsung ke-trigger. Karena di dunia immortal, ia mempunyai 10 jenderal iblis utama dan mereka berada di puncak alam Demon Emperor. Dan Raja Iblis yang tadi mereka bicarakan adalah bawahan salah satu juniornya Lin Tian Hong. Ia berencana untuk menghukum juniornya karena telah lalai mengawasi bawahannya sendiri, sampai-sampai ia mengaku sebagai Raja Iblis. Namun setelah dipikir-pikir, mereka nggak melakukan kesalahan
kesalahan karena mengikuti dao iblis. Akhirnya Tian Hong memilih untuk melihat apa yang akan terjadi ke depannya, dan jika ketenangan kota Fanjing terganggu, ia akan menghabisi semua orang yang terlibat. Untuk selanjutnya, Tian Hong sedikit bingung apakah ia akan memberikan peringatan atau info kepada permaisuri Shen Feng atau membantunya meningkatkan kekuatan dan menerobos beberapa alam. Setelah merenung, Tian Hong berencana datang ke istana dan melatih sang kaisar atau si permaisuri Shen Feng agar bisa lebih kuat. Nah, kini Xin berpindah ke rumah Tian Hong di mana Li Shu merasa sangat khawatir karena hari udah mulai sore namun suaminya nggak kunjung pulang. Bahkan ia bertekad untuk segera membereskan penjahat-penjahat yang berulah di kota agar suaminya bisa hidup dengan aman. Pokoknya overthinking banget. Li Shu berniat pergi keluar untuk mencarinya, namun di sisi lain ia juga khawatir kalau suaminya akan kembali ketika ia pergi dan membuat situasinya jadi tambah kacau. Saking risaunya, Li Shu bahkan berencana untuk mengerahkan semua anggota 6 sekte untuk mencari suaminya di seluruh kota hanya untuk memastikan keadaan Tian Hong baik-baik aja. Namun gak lama kemudian Tian Hong akhirnya muncul dan Li Shu sedikit ngambek karena suaminya pulang terlambat. Karena udah menduga istrinya bakal marah, Tian Hong membawa sebuah oleh-oleh yaitu tusuk konde. Terlebih lagi barang itu ia berikan kepada istrinya sebagai hadiah anniversary pernikahan mereka. Tempat pertama kali mereka berdua bertemu adalah di pinggiran Sungai Hujan, di mana saat itu Li Shu masih berusia 16 tahun dan ia dikejar oleh sekelompok gangster. Namun untungnya Tian Hong yang ada di lokasi berhasil menyelamatkan Li Shu. Namun untuk caranya menurut gua juga cukup di luar nalar, yaitu bersembunyi di dalam air sambil bertukar nafas. Dan mulai detik itu dimulailah hubungan mereka berdua. Sebenarnya Tian Hong juga udah lama memikirkan kira-kira hadiah apa yang cocok untuk anniversary pernikahannya. Dan setelah melihat tusuk konde motif burung poenik, menurutnya itu adalah barang yang cocok untuk diberikan kepada istrinya. Gua kira awalnya Li Shu bakal nangis bahagia, namun ternyata Li Shu malah curiga dari mana Tian Hong mendapatkan uang untuk membeli benda ini. Dengan wajah yang cukup panik, Tian Hong mengatakan kalau dirinya menyisihkan uang hasil jualan untuk membelinya. Dan setelah itu pun Li Shu akhirnya merasa plong dan bahagia, bahkan saking senengnya mereka kembali bertukar nafas. Namun pasutri ini lupa untuk menutup gerbang utama yang membuat orang-orang yang lewat langsung memperhatikan mereka. Setelah sadar, pasutri ini langsung masuk ke dalam rumah dan melanjutkan apa yang baru aja mereka lakukan. Malam harinya, Tian Hong kembali memijat Li Shu untuk membersihkan meridian istrinya, dan karena ini cuma pijat-pijat doang, Bulan pun kelihatannya agak males gitu. Menurut Li Shu, tusuk konde yang diberikan oleh suaminya ini bahkan lebih berharga daripada harta karun langka yang diberikan oleh putri dan menteri saat dirinya ulang tahun, di mana ia berjanji akan menjaga baik-baik barang yang spesial ini. Keesokan harinya, Tian Hong bernyanyi di dalam toko sambil memahat patung istrinya. Namun tiba-tiba pihak keamanan setempat mendobrak pintu yang membuat Tian Hong terkejut parah. Mereka mencari pemilik toko dan setelah dianalisa, menurut Tian Hong, pemimpin departemen ke-6 ini berada di level pengumpulan ki, sedangkan bawahannya berada di fondasi level 9. Intinya, mereka ini hanyalah sekumpulan orang lemah tapi sombongnya minta ampun. Akhirnya Tian Hong muncul dan ia bertanya apa yang sedang mereka cari. Pihak keamanan itu menjelaskan mereka diperintahkan oleh Ratu Tian Feng untuk mengusut kasus pembunuhan Jenderal Gu, dan setelah penyelidikan dimulai, mereka mencurigai Tian Hong sebagai salah satu aktor yang berperan dalam kejadian tersebut. Tian Hong sebenarnya sangat marah namun mencoba untuk tetap sopan, di mana ia mengatakan pihak keamanan pasti salah orang karena aku hanyalah orang biasa yang berada di fondasi level 6. Bagaimana bisa aku bekerja sama dengan para pembunuh? Namun sepertinya mereka nggak menggubris perkataan Tian Hong, dan di situ Tian Hong sedikit mengeluarkan kekuatan iblisnya yang membuat para polisi ini sedikit bingung karena tiba-tiba tubuh mereka jadi agak dingin. Setelah dipikir-pikir, menghabisi divisi ke-6 hanya akan menimbulkan masalah. Akhirnya Tian Hong memilih untuk menahan diri, apalagi istrinya menyukai tempat ini. Tian Hong kembali menjelaskan ia hanya menjalankan bisnis kecil dan sekarang masih belum buka. Bisakah kalian memberiku waktu 1 atau 2 hari dan setelah kembali aku akan memberikan uang kepada kalian? Namun pemimpin divisi tersebut menolak karena terlalu lama. Akhirnya Tian Hong ditangkap untuk dibawa ke penjara divisi ke-6 dan lagi-lagi Tian Hong harus menahan kekuatannya demi sang istri, setidaknya sampai malam tiba.
Tian Hong berencana memusnahkan orang-orang ini dan akan memasukkannya ke dalam neraka sebelum nantinya mereka akan bereinkarnasi menjadi seekor babi. Dengan sombongnya, petugas keamanan menyuruh bawahannya untuk menghubungi keluarga Tian Hong agar datang ke penjara divisi ke-6 membawa uang tebusan kalau mereka mau laki-laki ini bebas. Dan kalau gak ada uang, Tian Hong akan dieksekusi sebagai pembunuh yang mana nantinya para polisi ini akan mendapatkan hadiah dari atasannya. Kini scene berpindah kepada Li Shu yang sedang menjemur pakaian suaminya. Tiba-tiba utusan dari polisi tadi datang ke rumah menjelaskan kepada Li Shu kalau pihak keamanan mencurigai Tian Hong telah terlibat dalam pembunuhan Jenderal Gu. Jika ingin membebaskannya, Li Shu disuruh untuk membawa uang tebusan ke penjara divisi ke-6. Nah, setelah menjelaskan dengan singkat, orang-orang tadi langsung pergi dengan gestur menghina. Namun di situ Li Shu akhirnya tahu kenapa di wilayahnya angka kejahatan sangat tinggi. Alasannya dikarenakan pihak keamanan sembarangan memenjarakan orang dan mengumpulkan uang tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. Sebagai seorang permaisuri atau kaisar yang sedang menyamar, Li Shu tentu sangat marah dan ia akan pergi untuk membebaskan suaminya terlebih dahulu, dan setelah itu ia akan membawa masalah ini ke dalam istana. Li Shu menggunakan jurusnya yaitu transmisi suara ribuan mil untuk mengirim pesan kepada seseorang, dan di tempat lain Tian Hong akhirnya beneran dimasukkan ke dalam penjara. Di tempat itu ternyata banyak orang yang gak bersalah dituduh melakukan kejahatan. Contohnya seorang laki-laki buta yang dipenjara katanya udah mengintip wanita yang sedang mandi. Kemudian seorang pria yang kehilangan kedua kakinya karena kecelakaan tapi dituduh melakukan pencurian di rumah seorang kaisar. Dengan mata kepalanya sendiri, Tian Hong melihat para polisi ini memang sengaja memeras uang. Bahkan salah satu dari mereka udah berencana foya-foya menggunakan uang hasil tebusan. Sebenarnya Tian Hong udah gak tahan pengen ngamuk, tapi ia selalu keinget apa yang bakal terjadi jika ia menghabisi orang-orang ini sekarang. Dan gak lama kemudian, Li Shu datang ke tempat itu membawa sekoper uang. Melihat wanita yang sangat cantik, si polisi sepertinya juga tertarik. Bahkan ia mengatakan kalau Tian Hong pasti selalu bermain setiap malam. Mendengar perkataan itu, Tian Hong makin emosi, namun ia harus mengalihkan perhatian istrinya kalau dirinya pengen mengamuk menggunakan kekuatannya. Sambil memberikan uang, Li Shu berkata di dalam hati, sekumpulan sampah yang ada di divisi ke-6 telah mempermalukan seluruh dinasti Shan Feng, dan sebentar lagi ia akan membereskan mereka. Namun saat itu polisi yang melihat kecantikan Li Shu mengatakan uang di dalam koper tersebut gak akan cukup untuk menebus suaminya. Bahkan ia dengan sengaja memegang tangan Li Shu, namun wanita itu langsung melepaskan tangannya dan berkata, "Apa maksudmu melakukan hal itu?" Oknum tadi meminta Li Shu untuk menjadi istrinya, dan dengan hal tersebut mereka akan membebaskan Tian Hong dari penjara. Tian Hong tentu langsung kebakar amarah, namun di situ Li Shu berkata, "Apakah kau nggak takut dihukum oleh atasan karena menyalahgunakan kekuasaan?" Oknum tersebut hanya tertawa dan katanya ia nggak takut karena atasannya adalah pamannya sendiri. Nah, Li Shu dan Tian Hong ternyata punya pemikiran yang sama, yaitu para oknum ini pantas untuk dicabik-cabik karena telah melakukan penghinaan. Li Shu diam-diam mengeluarkan kekuatan api, sedangkan Tian Hong juga menggunakan kekuatan yang hampir serupa, tapi ia nggak pengen langsung membunuh dan ingin menyiksanya terlebih dahulu. Tiba-tiba seseorang berteriak dari luar, "Lancang sekali, apakah Departemen ke-6 tidak mengenal hukum dan apakah kalian hanya bisa mempermalukan kaisar?" Orang tersebut ternyata adalah salah satu petinggi kerajaan, namanya adalah petugas Hou. Namun para oknum ini ternyata nggak mengenalinya, bahkan mereka berani berkata kasar kepada petugas Hou. Sang pengawal langsung menampar oknum tersebut dan menyebutnya sebagai orang buta karena berani-beraninya berkata kasar. Oknum tersebut yang bernama Zhang akhirnya bersujud meminta maaf. Namun petugas Hou kembali menegurnya dengan mengatakan kelakuan Zhang ini lebih buruk daripada anjing karena telah menangkap orang-orang gak bersalah dan mengambil uang mereka. Dengan kedatangan petugas Hou, Li Shu dan Tian Hong merasa sedikit lega karena mereka gak jadi mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi oknum pihak keamanan. Akhirnya para oknum ini dibawa untuk diadili atau disidang di depan kaisar. Namun saat petugas Hou melihat ke arah Li Shu, ia sangat terkejut karena dirinya seorang petinggi kerajaan pasti udah tahu kalau itu adalah permaisuri yang sedang menyamar. Petugas Hou langsung meminta maaf karena kelalaiannya divisi ke-6 telah berbuat sesuatu yang memalukan dan melanggar hukum. Li Shu mengatakan petugas Hou harus memberikan keadilan untuknya dan semua orang yang ada di sini. Petugas Hou akan menghukum oknum-oknum itu, memberikan penjelasan kepada seluruh kota, serta akan segera menyelesaikan akar masalahnya. Tian Hong cukup kaget karena ternyata istrinya sangat berani, padahal petugas Hou berada di alam profound dan orang kepercayaannya kaisar.
Li Shu hanya tertawa, katanya ia juga nggak menyangka petugas atas yang terlihat baik namun ternyata busuk di belakang. Tian Hong kembali bertanya apakah mereka bisa mengambil uang yang tadi diberikan kepada oknum karena uang itu adalah satu-satunya simpanan mereka. Li Shu kemudian meminta kepada petugas Ho agar uangnya dikembalikan, namun petugas Ho yang sangat panik langsung menyuruh pengawalnya agar mengembalikan uang Tian Hong 2 kali lipat sebagai bentuk kompensasi. Setelah itu mereka langsung pamit dan langsung kembali ke rumah. Tian Hong masih merasa khawatir jika istrinya ketakutan setelah mengalami kejadian hari ini. Ia berniat menghancurkan keluarga Zhang atau si oknum tadi, begitu pula dengan Li Shu yang punya pemikiran sama. Karena udah nggak tahan, Li Shu mengajak suaminya untuk segera melakukan hal itu dan yang paling di luar nalar, mereka melakukannya seharian penuh dari siang sampai pagi, artinya lebih dari 12 jam. Nah, seperti biasa saat pagi tiba, Tian Hong pamit pergi ke toko, namun tujuannya kali ini adalah menghancurkan keluarga Zhang. Tian Hong penasaran selama ini udah berapa banyak uang yang mereka hasilkan dari pekerjaan kotor ini. Tian Hong pun pergi ke aula keluarga Zhang, namun di situ sangat sepi, bahkan gak ada satupun orang yang berjaga. Karena merasa aneh, Tian Hong mengeluarkan gerbang waktu dan ternyata penyebab aula ini sangat sepi karena petugas Ho dan bawahannya menangkap orang-orang di sini. Katanya besok mereka semua akan dipenggal dengan tuduhan melakukan korupsi serta pemerasan. Karena udah ada orang lain yang menghukum keluarga Zhang, akhirnya Tian Hong merasa lega dan gak perlu ikut campur lagi dalam masalah ini. Nah, kini Xin berpindah ke istana di mana saat itu orang-orang kepercayaan Li Shu akan melaporkan hasil investigasi siapa yang menjadi dalang penyerangan terhadap Fu Tianyu. Di situ Fu cukup terkejut karena aura yang keluar dari kakaknya atau sang kaisar sangat berbeda. Bahkan ia sampai gak berani menatap wajahnya karena terlalu mengintimidasi. Xue Feng mengatakan orang yang menjadi dalang penyerangan adalah Raja Ning. Ia mengambil alih pasukan naga hitam dan ingin merampas tahta kerajaan. 3 petinggi berbaju merah ternyata cukup kaget setelah mendengar kalau Raja Ning berniat melakukan pemberontakan dan mereka seakan-akan gak percaya. Mengetahui kalau pelakunya adalah pamannya sendiri, Li Shu berencana untuk menghabisi seluruh darah keturunan pamannya karena telah berani berbuat jahat kepada kaisar. Li Shu menyerahkan masalah ini kepada Fu dan setelah itu Xue Feng mengatakan saat ini 6 tetua sekte terkuat sedang menuju ke kota Fanjing secara bersamaan. Mereka adalah Bai Wei dari Istana Taois Hitam dan Putih, Naga Merah dari kuil Tianlong, Tianji dari sekte Wuji, Rose dari lembah Wanhua, Jingshun dari sekte Qingshuan, dan Pedang Ilahi dari sekte Pedang Pembelah Langit. Petugas Ho bertanya-tanya kenapa 6 tetua dari sekte terkuat yang jarang banget kelihatan sekarang menuju ke ibu kota secara bersamaan. Li Shu ternyata pernah mendengar sebuah informasi kalau pamannya menawarkan perjanjian yang gak bisa ditolak oleh para sekte. Mendengar hal itu pun Fu juga agak bingung kira-kira keuntungan apa yang mereka dapatkan sampai-sampai berani melawan kaisar, dan pertarungan ini akan menjadi pertarungan antar puncak kekuatan. Petinggi berbaju merah sedikit berdiskusi bagaimana cara mengalahkan 6 Divine Fire dan pasukan naga hitam yang dikirim oleh Raja Ning. Karena dari beberapa sekte yang tersisa, gak ada yang mempunyai master di alam Divine Fire. Li Shu dengan tegas akan menghadapi mereka semua karena saat ini ia mempunyai kekuatan setelah sebelumnya berhasil membangkitkan kesadaran Shihe yang merupakan seorang kaisar dunia immortal. Melihat aura yang keluar, para petinggi yang ada di tempat itu sangat takjub karena saat ini level yang telah dicapai Kaisar Li Shu atau Permaisuri sangatlah mengerikan. Dan mereka akan mengikuti sang kaisar sampai mati melawan para musuh dan melindungi dinasti Shen Feng. Li Shu bertekad untuk gak membiarkan pertempuran ini sampai membakar ibu kota karena hal itu bisa melukai suaminya. Berita tentang akan adanya peperangan telah tersebar di masyarakat. Dan tentu aja hal ini menimbulkan keresahan di antara mereka semua. Malam harinya saat makan malam, Li Shu berbicara kepada suaminya. Saat ini keadaan kota Fanjing sedang kacau dan ia melarang Tian Hong pergi keluar jika nggak ada hal yang penting. Dengan santai, Tian Hong meminta istrinya untuk nggak perlu khawatir karena ia akan selalu waspada. Namun di dalam hatinya Tian Hong merasa sangat marah karena menurutnya orang-orang itu nggak mendengarkan peringatan yang udah ia sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini Tian
Tianhong akan menghancurkan pemberontak itu. Tianhong menggunakan kemampuan sensornya untuk mendeteksi keberadaan musuh dalam jangkauan yang sangat luas, dan setelah dianalisa, meskipun lawannya adalah 6 puncak kekuatan, tapi menurutnya mereka terlalu lemah, bahkan gak beda jauh dengan musuh yang pernah ia lawan sebelumnya. Dengan wujud transparan, Tianhong menyusup ke dalam tenda Raja Ning dan ia melihat salah satu prajurit melapor kepada Raja Ning kalau saat ini 6 master sedang pergi menuju kota Fanjing, di mana untuk sekarang Raja Ning bisa mengirim semua pasukannya. Jika ada petinggi kota yang berani menyerang pasukan itu, 6 master akan turun tangan untuk menangkapnya. Tianhong sedikit penasaran siapa yang akan mereka sergap. Dan di situ Raja Ning langsung menyuruh jenderalnya untuk mengirim 3 pasukan menuju istana. Siapapun yang bisa menangkap Li Shu atau sang kaisar akan mendapatkan hadiah yang besar. Menurut Tianhong, sang kaisar pasti akan sulit melawan 6 master yang berada di alam Divine Fire, dan ia akan membereskan ke 6 orang itu, sedangkan sang kaisar akan mengurus Raja Ning hanya untuk mengetes apakah si kaisar mempunyai kekuatan untuk melindungi kota Fanjing. Dan jika ia nggak bisa menangani masalah kecil ini, Tianhong akan melakukan pemilihan ulang kaisar di kerajaan Tianfeng. Nah, Tianhong ini belum tahu kalau istrinya lah yang menjadi kaisar. Sebelum berangkat, Raja Ning berpidato di depan pasukan, di mana menurutnya kaisar mereka masih terlalu muda, jadinya nggak mampu dalam menjalankan hukum kerajaan. Tentara dari 3 pasukan akan mengikutinya untuk membangun ulang kerajaan Tianfeng dan mengakhiri kekacauan tanpa akhir ini. Namun Raja Ning malah bingung sendiri karena pasukannya sendiri nggak ada yang berteriak menyambut pidatonya. Dan setelah pengawal men-trigger maksud dari Raja Ning, para pasukan akhirnya bersorak untuk saling memberikan semangat. Salah satu pasukan melapor kepada Raja Ning kalau semua persiapan telah selesai dan mereka menunggu perintah selanjutnya. Raja Ning memerintahkan mereka untuk menangkap sang kaisar, dan yang berhasil melakukannya akan mendapat 10.000 perak. Dari atas menara kota Fanjing, Li Shu mengamati pergerakan musuhnya dan ia mendapatkan sebuah laporan. Katanya Raja Ning telah melakukan pergerakan bersama sekelompok pasukan dalam jumlah yang besar. Karena udah sangat jengkel, sang kaisar berniat menghadapi pamannya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu ia meminta petugas Ho mengirim seseorang pergi ke toko pahatan Hong Yue untuk membawa suaminya pergi dari kota ini. Lebih jauh, lebih baik. Dan untuk adiknya, Li Shu menyuruh Fu Tianyu untuk membantunya bertarung melawan Raja Ning. Sebenarnya Li Shu sangat sedih harus berpisah dengan suaminya, namun saat ini kondisi sangat nggak memungkinkan. Hari-hari bersamanya penuh dengan kebahagiaan, jadi ia harus memenangkan pertarungan ini. Kini scene berpindah ke hutan di luar kota, di mana saat itu ke-6 master sedang bersama-sama menuju kota Fanjing sesuai arahan. Di tengah perjalanan mereka sedikit membahas kira-kira siapa pria misterius yang telah menyusup ke ruangan Raja Ning. Kekuatan di atas level 4 alam Divine Fire sangat langka di dinasti Shanfeng, dan harusnya pria itu adalah orang terkenal. Jing Shun mengatakan Raja Ning memberikan peta harta karun Tianhou Shanren kepada mereka semua, dan sebagai balasannya ia akan membantu Raja Ning memenangkan tahta kerajaan. Tianhou Shanren adalah master tak terkalahkan yang mampu menerobos alam Divine Fire. Menurut Bai Wei, harta karunnya bahkan lebih berharga dari mereka semua. Namun kalau menurut Tianji, ia nggak peduli dengan itu semua karena ia hanya tertarik dengan pria misterius yang datang ke tempat Raja Ning. Dan tiba-tiba Tianhong muncul dengan wujud bayangannya, membuat para master sedikit terkejut. Namun yang paling kaget adalah Tianji, karena ia sama sekali nggak bisa merasakan kehadirannya. Naga Merah mengatakan kalau pria misterius ini tingkat kekuatan alamnya berada di atas mereka semua. Namun ia mencoba menggertaknya dengan menyarankan agar pria misterius itu nggak perlu mengganggu mereka kalau ia masih sayang nyawa. Dengan sombongnya, para master ini merasa bisa mengatasi Tianhong dan terus memprovokasi pria itu. Tianhong hanya tertawa karena merasa heran di mana para immortal tingkat atas dan jenderal iblis dunia atas saja akan berlutut di depannya. Tapi para mortal yang sangat lemah ini berani menantangnya bertarung. Ia mempersilahkan para master itu untuk maju, dan hal itu membuat mereka agak khawatir karena gertakannya nggak berhasil. Akhirnya Master Pedang Suci bergerak untuk mencoba mengalahkan Tianhong, tapi dengan melihat kekuatannya aja Tianhong udah sadar kalau serangan Patua ini sangatlah lemah. Master Pedang Suci nggak terima dibilang lemah, ia kemudian menusuk bayangan Tianhong menggunakan jurus pedang terkuatnya, namun teman-temannya agak sedikit menyayangkan karena Master Pedang Suci terlalu temperamen dan langsung mengeluarkan gerakan mematikan sejak awal. Naga Merah bertanya kepada yang lain apakah orang misterius itu bisa bertahan dari serangan Pedang Suci yang
sangat kuat itu. Karena nggak ada bekas jasadnya, para master mengira kalau pedang suci berhasil mengalahkan orang misterius itu dan mereka memuji kehebatannya. Namun bayangan Tianhong kembali muncul dan ternyata dalam bentrokan tadi master pedang suci lah yang tumbang. Kelompok itu pun langsung panik dan bertanya-tanya apakah Tianhong benar-benar berada di alam Divine Fire. Tianhong hanya mengatakan selanjutnya adalah giliran kalian. Tianji yang pada awalnya hanya tertarik dengan bayangan misterius, kini berubah menjadi seseorang yang penakut. Dirinya kemudian memberitahu Tianhong apa akibatnya jika ia menghabisi para master terkuat, dimana jika hal itu sampai terjadi, 6 sekte terbesar akan merasa tersinggung dan seluruh dinasti Shen Feng akan kacau. Para master di sini udah berada di puncak alam Divine Fire, jadi lebih baik Tianhong mundur dan jangan mengganggu perdamaian. Jawaban Tianhong tentu nggak sesuai dengan harapan mereka, dimana kali ini ia malah berencana untuk menghancurkan ke-6 sekte besar itu. Tianji menyuruh teman-temannya untuk segera pergi dan kembali ke sekte masing-masing, namun Tianhong nggak akan membiarkan mereka kabur. Ia mengikat mereka menggunakan kekuatan Qi dan di situ naga merah akhirnya sadar kalau musuh yang sedang mereka lawan adalah seorang immortal. Para master ini mencoba untuk meminta maaf, namun Tianhong nggak menghiraukan perkataan mereka dan hanya dengan sekali jentik para master terkuat dari ke-6 sekte langsung terbunuh. Gak cukup sampai di sini, tujuan Tianhong yang selanjutnya adalah menghancurkan ke-6 sekte yang telah berani mendukung Raja Ning melakukan pemberontakan. Di luar kota Fanjing, pertempuran akhirnya dimulai dan Raja Ning menggunakan teknologi terbaru yaitu sebuah meriam petir untuk menggertak sang kaisar agar segera menyerahkan tahtanya. Fu yang sangat marah kemudian berteriak ke arah Raja Ning dan menyebutnya sebagai pengkhianat. Tentu Raja Ning juga ikutan emosi dan ia berjanji akan menghancurkan Fu Tianyu nanti ketika ia berhasil naik tahta. Dengan ekspresi yang mengintimidasi, Li Shu mengatakan kepada pamannya ia akan memberikan satu kesempatan dan jika pamannya menarik mundur semua pasukan, kaisar akan berpura-pura kalau semua ini nggak akan pernah terjadi. Namun tentu aja Pangeran Ning menolak tawaran itu dan ia akan terus maju demi bisa merebut kekuasaan dari Li Shu. Ia menyuruh semua pasukannya untuk menembak ke arah gerbang kota dan setelah itu Raja Ning ingin melihat perlawanan apa yang akan diberikan oleh keponakannya itu.